Di video kali ini sebenarnya adalah video yang paling tidak ingin aku bikin kapanpun itu. Cuman aku pengen sharing gitu ke kalian. Pengen sharing aja ke kalian karena aku tuh kalau dalam kehidupan nyata ya, aku tuh anak yang nggak bisa mengungkapkan apa yang aku rasakan gitu. Orangnya tuh suka mendem gitu ya, tidak memperlihatkan dan tidak mengeluarkan apa yang aku rasakan. Aku lebih baik kayak ngomong sendiri dengan diri sendiri di kamar, meratapi sendiri. Dan di video kali ini itu termasuk salah satu mungkin yang bisa bikin hatiku tuh jadi lebih plong, karena aku pengen cerita ke kalian tentang perasaanku. Ya, seperti yang sudah kalian lihat di judul. Jadi aku kehilangan bapakku ya guys. Aku kehilangan seorang ayah. Coba aku pengen banget nahan gak terlalu yang emosional atau gimana ya guys, karena hanya itulah yang bisa aku berikan kepada orang tuaku saat ini ya, bukan berlarut-larut dan kesedihan. Aku akan mencoba sekuat mungkin untuk biasa aja ngomongnya biar tidak terlalu emosional gitu ya, mesti kayak bersedih-sedih atau gimana ya. Jadi aku kehilangan ayah aku guys ya, bapak aku. Cinta pertama gitu ya seorang. Aduh susah banget sumpah, video tersusah. Jadi aku kehilangan seorang ayah, cinta pertama ya. Cinta pertama seorang anak perempuan. Apalagi di rumah itu yang laki-laki itu cuma bapakku ya. Anaknya dua itu perempuan semua, dan ibuku dan bapakku ya. Bapak aku itu selama ini tidak pernah dia sakit. Dia tuh orangnya malah yang kayak paling sehat gitu ya di keluarga gitu. Dia nggak pernah masuk ke rumah sakit maupun sakit yang parah gitu tuh nggak pernah ya. Paling dia sakit, mungkin sakit-sakit yang ringan yang bisa diobati dengan cara beli obat di apotik maupun obat warung gitu guys. Selama ini, selama beliau hidup itu tidak pernah sakit, jarang sakit, kayak imunnya tebal sekali gitu ya. Karena jarang sakit, tidak pernah masuk rumah sakit. Tapi cuma sekali itu, sekali kemarin ya, bapak aku sakit guys. Tapi sekali sakit beliau dikasih penyakit yang serius banget gitu. Itu adalah salah satu penyakit yang paling aku takutin ya. Kayaknya semua orang juga takut sama penyakit itu. Bahkan aku dulu tuh pernah kayak lihat orang gitu ya yang punya penyakit ini. Aku selalu berdoa supaya tidak pernah diberikan sakit itu di siapapun orang terdekat aku ya. Di aku sendiri aku juga tidak mau, di orang tuaku apalagi, di saudaraku, di semuanya orang terdekatku, siapapun. Kalau bisa jangan sampai dapat penyakit itu, karena aku tuh punya pandangan kalau orang yang sudah punya penyakit itu tuh kayak gak akan bisa sembuh gitu loh guys, gak akan bisa sembuh gitu, dan cuma akan menunggu waktu. Dan bapakku tuh dikasih penyakit itu gitu, kayak gak percaya. Jadi bapakku itu sebenarnya ya guys, beliau ini sudah sakit dari bertahun-tahun lamanya. Tapi memang kata dokter kalau penyakit ini itu tidak ada gejala yang bisa dirasakan gitu. Terkadang tuh memang kita orang yang punya penyakit ini itu nggak kerasa kalau kita tuh sebenarnya punya sakit gitu. Karena kita nggak ngerasain sakit, akhirnya orang-orang yang biasanya kena penyakit ini tuh datang ke dokter pas sudah ada keluhan ya. Dan rata-rata yang sudah ada keluhan itu tingkatnya sudah parah guys. Jadi bener-bener dokter sendiri aja bilang kalau ini tuh penyakit jahat banget gitu, jahat banget. Karena nggak dirasa, tiba-tiba udah parah gitu ya. Nah sebelum aku kayak bilang bapakku sakit apa, karena banyak sekali sepertinya orang-orang tuh yang menanyakan. Kalau ada orang yang kehilangan itu menanyakan bapaknya kenapa, sakit apa gitu. Orang kehilangan pasti paling nggak siap ya kalau harus ngomongin pas hari kejadian gitu, pasti nggak akan siap untuk ditanya-tanya. Aku pengen ngungkapin aja dulu apa yang aku rasakan pas ngerasain kehilangan ini gitu. Sesuatu yang tidak pernah aku inginkan, bahkan aku berdoa sama Allah ya,
kalau lebih baik tuh aku diambil duluan aja gitu daripada aku melihat orang tuaku yang diambil duluan gitu, karena aku sepertinya tidak akan sanggup gitu ngelihatnya ya. Tapi ya memang ini sudah takdir. Aku di sini tidak ingin mengandai-andai ataupun tidak ingin menyesali apa yang sudah terjadi, karena aku percaya ini adalah takdir yang sudah Allah berikan, yang terbaik. Aku dulu sebelum merasakan kehilangan itu aku berpikirnya kalau aku kehilangan orang tua kayaknya aku gila deh. Kayaknya aku akan gak ngerti hidup aku kayak gimana gitu. Aku gak akan siap, gak bisa gitu ya. Tapi pas kehilangan bapakku ini, sekarang memang ya guys, aku dan keluarga itu mungkin sudah diberi keikhlasan ya. Karena apa? Karena bapak aku tuh sakit, dari divonis sakit sampai sekarang, itu beliau berjuang 6 bulan lamanya ya dari sakit. Dan aku bener-bener gak tega banget lihat bapak aku sakit. Tega ya, karena dulu bapakku tuh sehat banget guys, sehat banget. Bapakku tuh kan punya sawah ya, jadi banyak sawah-sawah yang kayak digarap gitu loh sama beliau, banyak yang digarap sama beliau sama ibuku gitu ya, kayak suka ke sawah. Bapakku tuh kuat banget juga loh, kan padi ya guys ya, yang ditanam tuh padi juga ya. Jadi bapakku tuh suka ngangkatin padi itu yang di karung-karung itu sendiri. Terkadang satu kol gitu loh, satu kol tuh satu mobil doplak itu ya, itu dia angkatin sendiri, dia kuat guys. Mohon maaf ya kalau di video kali ini tuh alur ceritanya mungkin agak nggak ini ya, maksudnya kayak aku lompat-lompat gitu guys, mohon maaf banget. Jadi selama 6 bulan itu kita sekeluarga itu sudah seperti diberi kesempatan sama Allah untuk merawat beliau ya, untuk membahagiakan, seperti untuk menuruti apa yang beliau inginkan. Karena sebenarnya nih aku cerita dulu aja dari bapakku sakit apa. Bapakku mengeluh dia lemas sekali guys, jadi kayak lemes, terus habis itu dia tidak bisa makan ya. Jadi kalau makan itu muntah, begah, terus habis itu tidak bisa makan yang seperti orang normal biasa gitu. Sebelum beliau ke rumah sakit itu bapakku masih dalam keadaan badannya yang masih lumayan berisi ya guys ya. Cuman sudah tidak bisa makan lagi, kayak makan yang biasa tidak bisa, jadi harus makan yang halus-halus. Bahkan bapakku cuman makan bubur aja, itu dalam porsi sedikit karena tidak bisa makan banyak dan cuman bisa makan porsi sedikit. Dan beliau jadinya lemes, cuman bisa tidur, kalau nggak duduk, dan tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Dan pada malam itu kenapa beliau ini bapak aku dari gejala-gejala itu tidak mau langsung diperiksakan ke rumah sakit, karena memang sebenarnya bapak aku tuh anti banget sama rumah sakit ya, karena beliau itu tidak pernah ke rumah sakit guys. Merasanya itu bisa diobati dengan obat apotik, itu akan sembuh gitu. Tapi ini sudah dibelikan obat apotik dan lain-lain, itu tetap tidak ada perubahan ya. Dan puncaknya beliau mau ke rumah sakit itu mengeluhkan perutnya itu benar-benar sakit sekali, katanya keruas-keruas gitu, seperti orang punya penyakit lambung atau MAH. Nah dikiranya kita, bapak aku juga punya penyakit lambung itu ya, maka dari itu langsung dibawa ke rumah sakit, disuntik anti nyeri, itu langsung mereda ya. Cuma habis itu di rumah sakit pasti akan dicek segala-galanya ya, kayak cek darah dan lain-lain. Dan ternyata pas dicek darah itu HbSAg-nya bapak aku itu reaktif ya atau positif. Terus habis itu dilakukan pengecekan yang lain-lain di USG juga ya guys ya, di bagian hatinya. Dan ternyata di situ ditemukan seperti ada benjolan. Habis itu dokter menyarankan untuk langsung dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar ya di daerah Semarang. Dokter ini masih memberikan gambaran kalau misalnya bapak di hatinya ada benjolan, itu mengarah ke tumor yang terparahnya lah, intinya itu vonisnya penyakit yang paling aku takuti, yaitu kanker. Terus habis itu bapak dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar ya di Semarang. Setelah di rumah sakit Semarang itu juga dilakukan pengecekan yang lebih detail, seperti ada CT scan dan lain-lain, dan diatasi oleh
dokter yang lebih spesialis di penyakit tersebut gitu ya. Dan bener aja, sesuatu yang tidak pernah kita duga sekeluarga itu diucapkan gitu sama dokter. Bapakku divonis kanker, guys. Yang lebih parahnya lagi itu, bapakku divonis kanker itu tapi langsung stadium 4. Di bulan itu, di tahun itu adalah tahun yang sangat bikin aku down banget. Aku marah banget waktu itu, guys, marah banget, kecewa. Tahu nggak sih rasanya kecewa yang benar-benar kecewa banget gitu. Kecewanya tuh kenapa gitu? Kenapa harus bapak aku gitu? Kenapa harus keluarga aku? Pasti kayak gitu kan. Bulan itu tuh aku down banget parah, yang hampir nangis tiap hari. Karena perkataan dokter pas memvonis bapak aku ya, sudah penyakit yang paling aku gak suka, pokoknya gak mau banget pengen ada di lingkup aku gitu. Divonis itu, stadiumnya ternyata tiba-tiba stadium akhir. Dan dokter juga bilang kalau ini sudah tidak bisa diobati lagi. Jadi bapak tuh udah tidak bisa diobati lagi gitu. Tidak bisa disembuhkan, bahkan kemo pun tuh sudah tidak bisa. Percuma kalau mau dikasih obat kemo pun tuh nggak bisa, tidak akan mending gitu. Tapi kalau sudah stadium 3 dan 4, yang saya memang obat kemonya itu jadi nggak ada gunanya. Sabar ya, Mbak. Dan kalau dokter mendapati pasien seperti itu juga, dokternya tuh ngerasanya glow sekali gitu. Dokternya pun bilang, karena kalau udah dihadapkan seperti itu, dokter pun bingung gitu. Dokter harus berbuat apa gitu. Apalagi bapak itu ada penyumbatan juga, guys. Jadi kalau misalnya dikasih obat kemo itu tidak bisa. Dokter bilang ini tidak bisa disembuhkan, nggak bisa disembuhkan lagi. Pokoknya di waktu itu tuh aku yang posisi kayak nangis tiap hari, keluargaku down banget. Kayak semua hal yang sudah kita alami, yang sangat super duper menyedihkan, sakit, pedih, kecewa, itu kita hadapi di Oktober tahun 2023. Lihat bapak itu waktu itu sampai dia nggak bisa makan gitu ya. Karena dikasih obat juga itu mengharuskan beliau puasa, tidak bisa makan sama sekali. Ngelihat kasihan banget lah bapak aku, guys. Tiba-tiba divonis seperti itu, tidak bisa sembuh. Punya penyakit tuh harusnya kan kita kalau biasanya itu dikasih, mesti kayak dikasih tahu dokter, kamu sakit ini, obatnya ini, bisa sembuh kalau ini. Tapi bapak aku tuh enggak, bapak aku tuh enggak ada opsi seperti itu ya. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkan, memperbaiki, kita tidak ada. Semuanya sudah terlanjur gitu. Dokter memberikan obat itu obat yang hanya untuk menahan rasa sakit yang beliau rasakan gitu. Dan hanya untuk memperpanjang umur ya. Hanya untuk memperpanjang umur beliau ya, semampu mungkin dokter berusaha untuk memperpanjang umur beliau ya dengan memberikan obat-obatan penahan rasa sakit. Tapi dokter juga bilang kalau misalnya suatu saat akan ada waktunya bapak akan di keadaan yang parah. Bapak akan ada di keadaan yang lebih parah lagi gitu. Yang penting keluarga tahu nanti kalau bapak nggak ada itu ya gara-gara penyakit ini. Bahkan bapak aku itu divonis umur sama dokter ya, guys. Aku kira tuh vonis umur tuh kayak cuma di film gitu ya, divonis dokter berapa bulan gitu. Tapi itu terjadi di aku, guys. Terjadi di aku. Bapak aku tuh divonis dokter kalau umurnya tinggal 6 bulan. Lagi biasanya bertahan kalau penyakitnya sudah seperti ini. Tapi kenyataannya yang dokter bilang tuh betul. Gitu, bapak aku tuh bertahan 6 bulan, guys. Dan dokter pun berpesan kalau misalnya ini di kemo dan lain-lain itu akan membuat bapak
semakin tersiksa malah. Bapakku juga tidak mau guys di kemo. Selain tidak bisa di kemo lagi, kalau misalnya diberi kemo pun itu malah kasihan, karena nanti akan melihat segala perubahan fisik yang kalian juga tahu kalau di kemo itu akan seperti apa ya. Bapakku juga tidak suka kalau di kemo. Dokter memberikan pilihan lebih baik keluarga selalu menemani bapak di sisa-sisa hidupnya, ditemenin terus, disenengin apa yang beliau pengen. Dan selama 6 bulan itu kita seperti diberikan sama Allah kesempatan untuk membuat bapak tuh senang, memberikan apapun yang terbaik untuk bapak. Dan aku tuh waktu itu inget banget ya, aku berdoa sama Allah begini, karena aku lihat bapak aku tuh sakit, beliau tidak bisa makan. Aku kalau lihat video bapak di channel ibu kan punya YouTube sama bapak tuh, ternyata itu tuh dokumentasi yang luar biasa pentingnya guys. Untuk saat ini ya, ibuku tuh suka ngevlog random yang bener-bener spontan, ngevlog langsung diupload gitu, kayak dokumentasi seperti biasa aja, natural sekali dokumentasi. Aku lihat di video-videonya ibu itu, biasanya ibu kadang mukbang sama bapak, kayak makan gitu, makan di video. Aku lihat pas bapak sakit itu, bapak nggak bisa makan guys. Kalau makan muntah, makan sedikit aja tuh muntah gitu. Padahal bapak tuh sebelumnya makannya banyak sekali. Ya di video-video itu aku lihat bapak tuh makannya banyak sekali. Masih bawa makanan seadanya guys. Bisa dimakan jadi sedap. Orang cuci tangan empat. Dan aku tuh berdoa sama Allah, ya Allah, aku cuman pengen, aku mohon, aku pengen lihat bapak bisa makan lahap lagi, makan seperti orang normal biasa. Walaupun bapak sakit, tapi bapak bisa makan apa yang dia mau gitu, bisa makan seperti orang normal gitu. Walaupun ini sakitnya akan semakin parah, tapi aku pengen lihat bapak tuh bisa makan normal. Terus bapak bisa beraktivitas seperti biasa, kayak naik motor ataupun naik mobil. Karena aku nggak pernah lihat bapak bisa naik motor, naik mobil semenjak sakit gitu. Dan semua permintaan aku itu sebenarnya sudah dikabulkan sama Allah. Ya. Setelah dari rumah sakit pulang di opnam di sana, waktu pertama kali divonis tersebut, bapak opnam 2 minggu. Terus berangsur-angsur berbulan-bulan kemudian, bapak tuh ada di fase yang sudah bisa makan, walaupun tidak bisa sebanyak dulu, tapi beliau bisa makan apa yang dia inginkan. Bapak bisa naik motor, ngajak ibu cuman berdua. Itu setiap pagi waktu itu ngajak ibu pengen naik motor. Mungkin bapak juga kangen guys, kangen dengan aktivitas-aktivitas beliau sebelumnya gitu. Ngajak ibu naik motor berdua. Tapi karena bapak sakit, jadi aku dan suami itu kayak nyiringin dari belakang ya, tetap biar dipantau gitu. Itu posisi itu bapak tuh sebenarnya sakit guys, tapi dia dikasih anti nyeri ya, biar tidak terasa sakitnya, jadi nggak dirasain yang terlalu sakit banget gitu. Karena sebenarnya tuh pasti bapakku tuh sakit banget yang dia rasakan, cuma dikasih anti nyeri ya guys. Tapi yang namanya obat anti nyeri itu tidak untuk mengobati, tidak untuk membuat penyakitnya itu sembuh, cuman untuk menahan rasa sakit aja. Bapak bisa naik motor lagi. Ada videonya waktu itu aku dokumentasiin untuk kenang-kenangan. Pokoknya semuanya setelah divonis itu aku suka dokumentasiin segalanya guys, karena aku pengen aku punya dokumentasi yang banyak sampai nanti berpuluh-puluh tahun yang akan ke depan ya. Nanti kalau Raka besar, pokoknya aku tua, itu aku punya dokumentasi kenang-kenangan ini. Terus bapak bisa nyetir juga guys, bapak bisa nyetir walaupun memang tidak bisa jauh. Dia kangen pengen nyetir, akhirnya
bapak yang nyetir, ngajak aku, ngajak suami, ngajak ibu, bapak yang nyetir. Aku juga dokumentasiin pas bapak nyetir. Ya Rahman ya Rahim. Kayak apa sih ngono ning dene apaan? Itu rasanya hati tuh seneng banget ngelihat bapak bisa naik motor lagi, bisa nyetir lagi. Terus biasanya ngajak beli jajan gitu yang beliau tuh ingin makan banget gitu, sore-sore atau pagi-pagi ngajak beli jajan gitu. Doaku sudah dikabulkan sama Allah yang itu. Jadi aku berterima kasih sama Allah. Doaku sudah dikabulkan gitu. Yang aku inginkan kalau doa untuk sembuh, aku cuma ingin bapak itu bisa bertahan lama aja sama penyakitnya. Tidak terlalu berharap kalau bapak itu bisa sembuh dari penyakitnya, karena seperti mustahil memang kalau dari perkataan dokter. Aku cuma pengen bapak bisa beraktivitas seperti biasa dan bertahan lama. Berarti bapakku tuh perkiraan sakit dari tahun 2021 guys. Tapi diperiksa di tahun 2023 ya. Dokter bilang kalau penyakit ini itu bapak pastinya sudah sakit lama sebenarnya ya, tapi tidak terdeteksi seperti yang aku sudah bilang tadi. Aku kayak lihat video-video bapak di tahun 2021. Aku lihat beliau masih sehat banget dan aku tuh selalu kayak penyesalan di dalam hatiku. Ya kenapa nggak dikasih jalan waktu tahun 2021 ini, bapak tuh nggak sengaja cek biar bisa ketahuan lebih dulu gitu, lebih awal, lebih dini, biar penyakitnya itu tidak separah sekarang. Karena kalau ini penyakit itu bisa dideteksi dari awal, itu sebenarnya bisa dicegah agar tidak menjadi kanker yang parah seperti yang sudah dialami bapak gitu. Sebenarnya bisa ditahan dan bisa dicegah untuk si virus itu tidur dan tidak semakin parah intinya, ataupun virus itu bisa hilang gitu. Tapi berangsur-angsur ke sini karena sudah tahu apa yang akan terjadi. Seperti keluarga itu mempersiapkan hari yang tidak pernah kita inginkan kalau yang terjadi itu di bulan itu, di hari itu. Apalagi bapak itu nggak ada, itu di pas ulang tahun anakku guys, di tanggal 22 Februari. Raka ulang tahun di tanggal 22 Februari. Aku nggak bisa bayangin aja nanti kalau Raka setiap ulang tahun, aku akan selalu mengingat kejadian yang sangat pahit itu. Aku juga akan mengingat di hari itu bapak aku nggak ada ya. Selamanya itu akan teringat seperti itu guys. Selama ini tuh aku selalu menangkis rasa kesedihan itu guys. Aku selalu mencoba untuk tegar, aku tangkis. Dan aku tuh tidak bisa meluapkan apa yang sebenarnya pengen aku rasakan. Jadi lama-lama aku pendam terus. Dari waktu bapak vonis sakit itu aku sampai berbulan-bulan itu aku sedih yang parah berlarut, itu membuat aku sangat seperti tidak punya semangat hidup lagi. Dan akhirnya aku memendam semuanya itu, aku pendam semuanya. Aku harus merasa tegar, gak pengen melihatkan kesedihan, kekecewaan yang tidak akan bisa dirubah, dan kita harus menghadapi itu. Semuanya yang ingin aku ungkapkan itu jadi tertahan, dan aku sebisa mungkin sekarang yang bisa aku lakukan itu cuman bisa mengirimkan doa sama bapak. Sebisa mungkin jangan nangis, karena kalau nangis tuh sebenarnya akan memperberat gitu, memperberat beliau. Dan sebisa mungkin aku nggak pengen nangis lagi sebenarnya, biar aku tuh nggak nyusahin bapakku gitu di sana, biar jalannya lancar gitu ya. Cuman itu yang bisa aku berikan sekarang, apalagi guys, apalagi gitu. Dan ini sedikit penyesalanku. Aku tuh sebenarnya sudah merencanakan ya, aku udah bilang nih sama, aku pernah cerita sama temanku, aku sudah bilang sama suamiku, aku benar-benar nunggu banget Lebaran tahun ini tuh, aku tunggu banget. Karena aku pengen di momen Lebaran nanti tuh aku pengen maaf-maafan sama bapak yang bener-bener maaf-maafan yang bersimpuh, meluk, semua pengen aku utarakan. Karena aku sama bapak tuh kayak nggak bisa gitu loh ngungkapin gitu, nggak bisa guys. Tapi kita tuh sebenarnya sayang banget, tapi nggak bisa ngungkapin, kalian ngerti nggak? Dan aku pengen jadikan momen Lebaran nanti itu untuk maaf-maafan, untuk mengungkapkan apa yang aku rasakan ke bapak. Tapi malah bapakku udah nggak ada, itu salah satu penyesalannya. Tapi aku nggak pengen bilang penyesalan sebenarnya. Aku harus ikhlas, itu wajib ya. Ikhlas itu wajib. Harus ikhlas, harus menerima apa yang sudah ditakdirkan sama Allah gitu.
Dan lebaran tahun ini itu pertama kali aku lebaran tanpa bapak. Dulu aku berpikir kalau aku kehilangan orang tua aku seperti tadi, aku bisa gila lain-lain, tapi ternyata aku diberikan keikhlasan, keluarga aku diberikan keikhlasan karena aku diberi waktu. Aku bersyukur sama Allah juga, aku masih diberi waktu, keluarga aku masih diberi waktu, bisa diberi ancang-ancang, bukan yang bapakku nggak ada mendadak atau gimana, karena aku nggak bisa bayangin kalau bapakku nggak ada mendadak itu sepertinya aku akan gak tahu apa yang aku rasakan guys ya, penyesalannya bagaimana, yang aku rasakan akan semarah apa gitu dengan hidup ini. Tapi alhamdulillahnya ini pasti kan sudah takdir gitu, dan kita semua tuh diberi waktu untuk memberikan yang terbaik untuk bapak gitu, walaupun sebentar banget ya, 6 bulan gitu. Aku tuh berpandangan kalau bapak tuh bisa bertahan minimal 2 tahun guys, 2 tahun. Pernah gak sih kalian bayangin kalau misalnya kalian tuh bisa memperkirakan orang tua kita tuh akan ada sampai kapan? Dan itu yang aku alami gitu. Aku sampai bikin perkiraan bapakku tuh akan bertahan sampai kapan gitu. Dan aku tuh nggak nyangka kalau memang ternyata tuh bisa secepat ini dan sesuai dengan apa yang dokter bilang gitu ya. Walaupun ini semua tuh memang sudah takdir pastinya. Dan pas bapakku nggak ada, rasanya sampai detik ini tuh aneh gitu. Aneh banget, gak percaya sama sekali. Kayak aneh, sekarang pun aku udah 2 minggu ditinggal bapak, itu seperti bapakku tuh masih ada gitu. Terakhir kita keluar itu untuk melihat semua sawah ya, beberapa sawah yang sedang dikerjakan gitu. Jadi kan sekarang sawah-sawahnya itu dikerjakan sama orang, dan bapak tuh kayak minta tilik sawah gitu ya. Dari pagi kita sudah pergi ya, terus sorenya juga minta pergi, terus besok malamnya itu bapak udah ngerasa sakit. Dan sakitnya yang sebelum bapak nggak ada itu kerasa kayaknya sakit banget sih, karena bapak aku tuh kuat banget orangnya guys. Jadi kalau misalnya sakit itu beliau kayak bisa nahan gitu, mungkin bisa ngeluhnya itu ke ibuku aja. Tapi pas waktu itu bapakku tuh sampai yang nahan sakitnya di depan aku sama suamiku tuh bapak nggak bisa nahan gitu, sampai bilang aduh sakit banget gitu, perih gitu, bilang gitu ya. Kita langsung antar ke rumah sakit, pagi banget kita langsung ke rumah sakit ya di Semarang. Terus pas di sana itu kan bapak dikasih anti nyeri lagi ya, karena di rumah itu anti nyerinya juga habis. Dan cuman rawat inap kurang lebih 2 harian itu langsung bapak nggak ada gitu. Nggak adanya pun tuh dengan cara yang sangat mudah, tidak dipersulit sama sekali sama Allah ya. Karena bapak itu orang baik banget guys, Masya Allah baik banget. Yang diandalin di keluarga itu ya bapak, semuanya kayak bapak tuh bisa semua gitu ya. Masalah perlistrikan, masalah yang sepele kayak apa-apa bapak bisa ngatasin semua gitu. Benar-benar sosok ayah yang dicari sama anaknya gitu, pengen sosok laki-laki yang seperti bapak gitu, karena semua itu bisa gitu guys, kayak apapun tuh diandelin ke bapak, apa-apa bapak gitu. Tapi sekarang udah nggak ada. Jadi waktu itu bapak sesak ya, di video juga sama ibu kalau bapak tuh lagi sesak, dikirim ke anak-anaknya seperti biasa. Tapi aku nggak akan share itu di sini. Yang agak ini nggak ketunggu gitu sama anak-anaknya ya. Jadi di situ bapak sama ibu aja gitu di rumah sakit, dan ibu pun nggak tahu kalau bapak tuh udah nggak ada guys. Dikiranya tidur gitu, karena ya memang seperti orang tidur seperti biasa gitu. Ibu dikasih tahu susternya kalau bapak tuh udah nggak ada gitu guys. Terus habis itu pas malam itu aku inget banget ya, aku masih main game. Ibu itu udah bilang, udah WhatsApp aku terus gitu sebelum-sebelumnya, tolong doakan bapak, doakan terus bapak gitu. Berarti kondisinya memang lagi agak down ya, tapi kita tuh nggak ada ngira sama sekali kalau bapak nggak akan ada, karena seperti biasa juga bapak seperti itu ya, kalau dikasih obat anti nyerinya itu kadang memang seperti halusinasi gitu guys, karena memang anti nyeri yang dikasih ke bapak itu udah level yang paling tinggi guys. Dikiranya itu juga efek obat gitu kan, jadi nggak ada yang ngira sama sekali kalau bapak nggak ada gitu. Bapak tuh nggak adanya di malam Jumat guys, di malam Jumat, di hari ulang tahun Raka. Insya Allah husnul khotimah lah pokoknya bapakku guys. Soalnya bapakku tuh orang baik banget, penyayang, pekerja keras ya, nyekolahin anak-anaknya sampai bisa kuliah. Dan yang sudah bikin aku lega juga, keinginan bapak itu sudah terwujud.
bapak sama ibu kan pengen haji guys. Alhamdulillah banget bapak sama ibu sudah berangkat haji, dan itu dipercepat ya, karena seharusnya itu bapak perginya haji itu di tahun 2025 atau 2026 ya kalau nggak salah, tapi untungnya dikasih percepatan jadi bisa berangkat di tahun 2023. Sebenarnya tuh bapak itu tinggal kayak menikmati masa tuanya aja guys. Menurut aku juga bapak tuh masih muda ya, umurnya 60 tahun, tinggal menikmati masa tua aja, lihat cucu-cucunya, lihat anak-anaknya gitu. Jadi pas malam itu aku masih main game, itu mau jam 10 ya, tiba-tiba ibuku telepon. Aku udah merasa nggak enak nih, kenapa ibuku kok telepon malam-malam gitu ya. Terus habis itu aku kayak udah berpikiran yang ke situ, aduh aku nggak siap nih kalau ada kabar kayak gitu dikasih tahu sekarang tuh nggak siap gitu. Aku nggak angkat telepon ibuku guys. Jadi aku diamkan dulu, terus aku kayak menenangkan diri aku sendiri, dan aku berharap semoga kabar baik aja. Telepon seperti biasa ibuku untuk mengabarkan kondisi bapak yang semakin membaik. Jam 10 ibu telepon bilang, "No, bapak sudah nggak ada," gitu. Aku langsung bilang gini sama ibu, "Nggak mungkin," gitu. Rasa ngapusi gitu, bilang gitu. Rasa ngapusi, rak mungkin bapak ra ono. Terus ibuku bilang, "Tenanan no," gitu, "beneran no, bapak meninggal, wes nggak ada," gitu. Terus aku langsung nangis nggak percaya gitu. Sampai detik ini pun aku nggak percaya sih sebenarnya guys, tapi kita harus menghadapi kenyataan yang memang seperti ini gitu, kenyataan yang kita tidak pernah inginkan gitu. Terus aku mikir kenapa nggak nanti habis lebaran gitu. Waktu itu kayak gitu, aku egois banget bilang, kenapa nggak nanti habis lebaran, bapak kan udah janji pengen maaf-maafan dulu sama bapak gitu. Kenapa nggak nanti nunggu habis lebaran gitu, lebaran dulu sama-sama bareng-bareng. Terus aku tuh pengen foto keluarga guys, sebelum bapak dirawat di rumah sakit 2 hari. Bapak tuh udah dirawat di rumah sakit juga. Sebelum yang 2 hari itu dirawat selama kurang lebih 5 harian ya di rumah sakit. Terus habis itu bapakku sudah membaik guys, kondisinya sudah membaik semua. Sampai waktu dirawat sebelum yang kedua ini, yang terakhir ini, sebelum yang dirawat terakhir ini, bapak tuh aku WA itu bales guys. Sama sekali sebelum-sebelumnya nggak pernah bales bapak aku tuh kalau aku WA, karena beliau kan pegang HP-nya juga nggak terus-terusan ya selama sakit ini. Aku WA Bapak gimana keadaannya gitu di nomor WA-nya. Bapak bilang baik, habis transfer 2 kantong gitu. Bapak tuh bilang baik gitu. Terus habis pulang di rumah sakit yang sebelum terakhir ini pun kondisi bapak tuh udah bagus guys, udah bagus, udah mulai karing gitu di depan ya sama ibu. Terus habis itu makanya ajak jalan-jalan itu sebelum bapak nggak ada. Habis pulang dari rumah sakit, terus udah pulang ke rumah, ngajak jalan-jalan dulu ya, ke aku dan suami dan ke ibu, lihat-lihat sawah itu tadi. Terus habis itu besoknya opnam lagi yang 2 hari, dan waktu dikabarin itu aku nangis-nangis, suamiku juga nangis-nangis, teriak-teriak ya kita berdua, karena bingung juga mau gimana gitu, harus gimana ini nanti ke depannya gimana, bingung. Langsung kayak ditaba-tabain sama orang gitu juga tuh kayak bingung guys, bingung. Jadi perasaannya tuh bingung. Aku tuh ngerasain kehilangan tuh bingung gitu. Sampai detik ini pun aku nggak bisa mencerna gitu guys. Kalau misalnya bapakku tuh benar-benar udah nggak ada gitu. Bingung dengan semua keadaan ini tuh sulit sekali untuk dicerna. Terus aku ditaba-tabain sama orang tuh ngapain nambah-nambahin aku gitu ya. Aku sampai bilang sama kakakku, aku nggak suka ditaba-tabain gitu. Kenapa harus ditaba-tabain, harus nemuin orang gitu tuh, aduh guys. Dan sebelum bapak nggak ada itu pas dirawat
Sebelum yang terakhir itu aku minta foto keluarga ke ibuku, ke kakakku, ayo kita foto keluarga berempat yang proper gitu. Aku tuh pengen foto keluarga yang proper, tapi belum kesampaian foto keluarga, bapak udah nggak ada guys. Terakhir berarti dulu yang foto keluarga berempat itu ada setelah bapak di opnam 2 minggu yang pertama vonis. Itu terakhir kita foto berempat yang keluarga inti, tapi pakai HP. Pak. 2, 3. Masih ya kamu ke? 1, 2, 3. Kalau pakai HP aku pikir kalau pakai HP bisa nggak ya itu foto bertahan bagus sampai nanti bertahun-tahun ke depan, 20 tahun atau 10 tahun ke depan itu akan bertahan bagus apa tidak, karena nggak akan bisa diajak foto lagi bapak udah nggak ada. Aku cuma minta aja ke kalian juga doa untuk orang tuaku, untuk bapakku, semoga dipermudah jalannya menuju surga Allah, insya Allah husnul khotimah. Udah itu aja sih. Makasih ya guys.